Hajar Aswad adalah objek istimewa bagi umat Islam yang berada di salah satu sudut Ka'bah. Di balik keistimewaannya, mungkin tidak banyak Muslim yang mengetahui bahwa Hajar Aswad pernah dijarah. Dalam sejarahnya Hajar Aswad sendiri memiliki salah satu keistimewaan, yakni sebagai batu yang dicium Rasulullah ketika sedang melaksanakan tawaf. Sunnah ini didasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang berbunyi sebagai berikut, sesungguhnya Rasulullah beristilam, menyentuh Rukun Yamani dan Hajar Aswad setiap kali beliau tawaf. Hajar Aswad adalah batu hitam dan suci yang diyakini berasal dari surga. Lokasinya berada di sudut tenggara Ka'bah, kira-kira 1,5 meter dari permukaan lantai. Hajar Aswad awalnya berwarna putih, bahkan lebih putih daripada salju. Namun, kini menjadi hitam kemerah-merahan dan sebagian kekuning-kuningan. Tentang perubahan warna tersebut menurut penjelasan Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, menghitamnya Hajar Aswad seiring dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Hajar Aswad turun dari surga padahal batu tersebut begitu putih bahkan lebih putih daripada susu pada awalnya. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Dikutip dari buku Kamus Pintar Agama Islam tulisan Syarif Yahya, setelah Nabi Adam wafat, batu ini disimpan di pegunungan Abu Qubais, Makkah, lalu dikeluarkan oleh malaikat Jibril ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Pada 930 Masehi atau 317 Hijriyah, Hajar Aswad pernah dijarah oleh kaum Karamitah atau Waramatian yang menyerang Makkah dan dibawa ke kota Qatif di Bahrain. Karmatian adalah salah satu kelompok Syiah dengan Abu Tahir Al-Karmuti sebagai pemimpinnya. Pada awal mulanya, Abu Tahir dan pengikutnya datang dari Bahrain menuju Makkah tepat sebelum waktu pelaksanaan haji. Namun, mereka ditolak masuk ke wilayah Makkah oleh penduduknya. Sebagaimana yang dituliskan dalam situs Arkide, kelompok Karmatian bahkan berpura-pura untuk menunaikan haji agar dibolehkan masuk ke Makkah. Berdasarkan catatan sejarah, Abu Tahir membawa sekitar 600 penunggang kuda dan 900 pasukan berjalan. Kedok itu pada akhirnya dapat membuat kelompok Karmatian berhasil menduduki kota Makkah berikut mencabut Hajar Aswad dari tempatnya secara paksa. Pencurian tersebut dilakukan mereka dalam rangka menjarah barang-barang berharga yang ada di Ka'bah. Sebab itu, kelompok Karmatian juga merampas harta orang-orang di Ka'bah, merobek kiswah atau penutup Ka'bah, melepas pintu Ka'bah, hingga mengambil talang emasnya dan hampir semua yang bisa dibawa oleh mereka. Abu Tahir memerintahkan pasukannya untuk menyimpan Hajar Aswad tersebut ke Masjid Al-Dirar yang terletak di ibu kota baru negara mereka, yaitu Al-Hasa di Bahrain. Hajar Aswad pun diketahui dijarah dan disimpan di sana selama 22 tahun. Sebagaimana dikisahkan oleh sejarawan Ottoman, Qut al-Din, dalam tulisannya tahun 1857. Tujuan pencurian Hajar Aswad karena Abu Tahir hendak menjadikan Masjid Dirar sebagai tempat suci dan memindahkan aktivitas Ka'bah ke Masjid Al-Dirar tersebut alias menjadi pusat ibadah umat Muslim dunia. Namun, mimpinya tidak sempat terrealisasikan hingga akhirnya ia wafat. Pemimpin Karmatian, Abu Tahir Al-Karmati, meletakkan Hajar Aswad di masjidnya sendiri, Masjid Al-Dirar, dengan maksud mengalihkan haji dari Makkah. Namun, ini gagal, tulis Qut al-Din yang dikutip dari World Bulletin. Setelah dinasti sekte ini runtuh, Hajar Aswad dikembalikan ke tempat semula yaitu Ka'bah pada tahun 339 Hijriyah, setelah hilang selama 22 tahun. Hajar Aswad dikembalikan dalam kondisi rusak dengan keretakan yang membaginya menjadi 7 bagian. Untuk menjaga bentuk aslinya, penjaga Ka'bah kala itu pun membingkai Hajar Aswad dengan perak seperti yang dapat dilihat saat ini. Sahabat pelita, begitulah kisah penjarahan Hajar Aswad yang tidak banyak orang ketahui. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, harap like, subscribe dan share agar manfaatnya juga bisa dirasakan oleh orang lain. Terima kasih.